Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Tafadhal. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Lillah lillah yafu amali lillah, wa lihifdhi kitabillah min awwali bismillah lil khatmi wa lirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Ya Nur ya Nur ya Muhkam ya Tanzil, li Muhammadin an Jibril, min Rabbil Arshi Danil, lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Takbir takbir lil hafidhi wa huwa saghir, wa dhal aini qarir, yahmilu fajran liyunir bi tilawatil akwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bi kitabika wanfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, waslih hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampaikan syukur kita pada Allah tabaraka wa ta'ala kesempatan malam hari sejuk ini kita bisa kembali bermuwajahah, mantapkan niat dan langkah kita untuk bisa mengikuti taklim pekan kita. Semoga niat dan langkah kita dari rumah kemari maupun dari tempat kerja kemari
akan selalu dapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan gak lupa kita sampaikan salawat salam tercurah kepada kedua kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman, dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan salawat untuk beliau kita insyaallah akan mendapat limpahan sahabatul usma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah taala mudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan bacaan kita. Kemarin surat Al-Fil ya. Sekarang Al-Humazah. Informasi malam nanti kita off lakinya ya. Insya Allah pekan depan kita lakinya karena ada urusan kembali ke kantor oleh yang belum selesai. Insya Allah pekan depan kita laki. Mohon kesediaan minimal sebulan sekali, yang nggak sempat diusahakan 1 kali laki per tiap bulan, jadi dirapel gitu ya. Insya Allah. Ketemu ya Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah, kita coba terangkan hukum tajwid yang ada pada bacaan Al-Humazah. Bacaan sering kali baca ya Pak ya, ketika kalau Ramadan At-Takasur, Al-Ikhlas. Di sini sama Ustaz Kasiat ya. Kalau Ramadan tarawihnya At-Takasur, Al-Ikhlas, enggak gitu. Enggak terikat, tergantung imamnya. Oh. Alhamdulillah. Ada di masjid masih yang gitu ya, dari At-Takasur sampai sampai bawah ya. Taib, kita lihat wailul likulli humazatil lumazah. Wailul, wainya apa? Masih ingat kemarin? Harokat fathah diikuti ya sukun. Belum belajar ya?
Belum ya, belum. Mad lin ya. Layin, lunak. Saya talaki itu panjang atau mat lain ini cukup diayunkan saja. Jadi tidak lebih dari sekedar diayunkan. Jadi wai sama kayak maliki yau ya, yau. Nanti kita bahas misalnya nyampe mat lainnya. Wailul li. Nah, domatain ketemu lam itu gom bila gunnah ya. Jadi melebur ke lam ya. Melebur ke lam jadi wailul ya. Jadi lunnya melebur ke lam tanwinnya. Wailul likulli humazatin. Masuk lagi ke lam lagi jadi idgham bila gunnah. Jadi humazatil lumazah. Ya, kasrotainnya melebur ke lam. Humazatil lumazah. Jadi tidak ada gunnah di sini ya. Idgham bila la tanpa gunnah. Masih ingat definisi gunnah apa kemarin? Suara yang keluar dari hidungnya. Jadi ya semua nanti yang gunnah itu ya gitu kan. Karena nanti ada namanya idgham ghairu nakis. Ya, idgham yang enggak sempurna itu nanti ketahuan di hidung ya. Humazatil lumazah. Hati-hati jangan panjang ya, jangan lumazah ya. Alladzi mat. Masih ingat? Kasroh bertemu harokat kasroh temu ya sukun. Mat apa yang pertama? Mat tabi'i. Masih ingat ya? Harokat fathah diikuti alif, harokat kasroh diikuti ya sukun, harokat dhammah diikuti waw sukun. Mat tabi'i. Berapa panjang harokat mat tabi'i? Dua harokat atau satu ayunan atau satu hentakan yang pakai nagom nahawan ya. Kalau ras ya ayunan. Alladzi jama'a malau. Nah ini malau ya. Lannya fatatain ketemu waw. Ya. Nah ini idgham bi gunnah namanya. Ya, idgham. Nanti kita bahas ke masalah gunnah ya. Melebur ke waw yang saya bilang tidak semua gunnah itu dengung ya. Karena alladzi jama'a malau ya lau di sini nih. Lau bukan lau gitu ya, tapi lau ditahan tiga itu kan. Alladzi jama'a malau wa addada. Nanti pas lagi insyaallah saya akan luluskan ketika nahan gunnahnya tiga katukan saya. Tek 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 pindah. Nah, baru. Kalau belum tiga udah pindah saya tahan dulu. Yang naik-naik ya. Kan sudah belajar nanti pas belajar gunnah ya. Kalau belum masih dimaafkan. Wa'addada pendek ya. Yahsabu anna gunnah siap nun atau mim bertasdid ya. Nah, ini gunnah ditahan juga di hidung ya. Tiga ketukan. Anna ma-nya apa? Mat. Udah pernah? Harokat fathah diikuti alif. Mat tabi'i. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan mat tabi'i. Langsung sebutnya mat tabi'i gitu biar ketahuan paham enggak gitu. Memang target kita adalah bacanya benar. Untuk teori saya nggak terlalu memberatkan ya. Tapi nanti pas di akhir nanti ada tes juga, selembar tes nanti juga diharapkan nanti semampunya tes teori juga. Saya kan dari ayat Al-Baqarah ayat 105 cari hukum mat yang Anda ketahui kecuali mat tabi'i. Nah, cari itu mat yang kita nanti ketahuan berapa, karena nanti nilainya 100 minus berapa, dikurang berapa kesalahan.
ngukur sejauh mana pemahaman kita dan penghafalan materi yang targetnya setelah ini jamaah bisa mengajarkan kepada keluarga, ya mungkin anak-anak didiknya ya. Yasabu annama lahu, punya mata apa nih? Udah pernah kemarin dibahas? Masih ingat? Lahu matsilah qasirah bertemu hamzah di depannya. Yang 4 harokat kemarin. Belum lazim masuk, belum masuk. Matsilah tawilah. Memang ada 4 ya, ada 3 hukum kan yang 4 harokat. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, dan mad silah tawilah. Itu kemarin kita bahas. Ya. Kalau gampangnya kalau di Quran itu ada domah terbalik, ada benderanya. Nah, itu masih tawilah ciri khasnya. Tapi nanti saya pas tes nanti saya hilangin benderanya, saya hilangin. Jadi harus tahu ilmunya. Tanpa bendera bisa gak menentukan mastilah tawilah gitu. Jadi harus tahu. Jadi saya nggak terangkan benderanya tadi, ya gelombangnya tadi, biar paham kita. Nah ini sementara kalau di Quran itu ya, kalau di Quran katakan Indonesia kita biasanya ada domah terbalik, ada tanda bendera di atasnya. Nah itu ya. Matsilah tawilah akhlada kalla mat tabi'i layum badan layum ba nun sukun ketemu ba. Ada yang pernah belajar? Iqlab. Apa arti iqlab? Ada 2 ya, bisa mengganti atau membalikkan. Ada 2 cara bacaan. Ini sama-sama yang nyampe nasab sanadnya ke Rasulullah. Yang pertama adalah ditutup 2 bibirnya ya. Kalla layum ya. Kita nanti katakan layum tutup. Yang kedua dibuka sedikit bibirnya. Yang cara kedua kalla layum ya, layum badan. Nah, itu dua-duanya nyampe insyaallah ya. Kalau metode Umi biasanya pakai yang ditutup. Kalau belajar pernah dengan metode Umi yang sekarang lagi viral tuh, itu ditutup sanadnya. Nah di luar ada yang terbuka dikit seperti ada selai rambut yang gede-gede ya, karena selai rambut ya. Nanti silakan pilih yang mana. Kalau saya lebih mudahkan yang tutup aja. Kalau yang agak proses lama lagi, tapi nanti selalu semua bisa belajar. Kalla layum badanna fil hutamah wa ma mata apa kemarin? Mat bertemu huruf hamzah di depannya dalam beda kalimat ya. Jadi mat apa kemarin? Jaiz munfasil ya. Ya wama adro beda mana ya? Nah itu mesti tahu artinya. Makanya nanti setelah materi tasawuf selesai, kita belajar namanya kitab Al-Hisan, belajar menerjemahkan Quran. Kita baca dan tahu artinya apa. Tapi minimal biasanya Quran cetakan Timur Tengah di Indonesia itu setelah tanda gelombang ya bertemu huruf alif bukan di depannya. Kalau mat wajib mutasil bertemu huruf hamzah di depannya, cetakan Indonesia ya. Nah, kalau cetakan Timur Tengah nggak ada alif, hamzah semua dia. Karena alif bukan huruf, tapi tanda mat ya. Nah itu. Kalau versi Timur Tengah, ada gak di Qurannya tanda tanda jadi bedanya mat wajib sama mat jaiz ini lihat ini
Mat bertemu ya hamzah dalam beda kalimat. Ini nih maksudnya. Ini mat nih. Mat tabi'i ya. Mat tabi'i bertemu hamzah atau alif dalam beda kalimat. Nah, kalau wama dan apakah adro, kamu tahu. Jadi beda. Ma ini artinya apa? Dan ya. Tahukah kamu ya? Ini jadi seperti ini. Jadi bedanya dua. Jadi beda makna, beda kalimat. Tapi kalau misalkan mat wajib, misalnya kita ambil ulaika. Nah, ini mat tabi'i panjang, ketemu huruf hamzah nih hamzah sini. Maka berlaku hukum mat wajib muttasil. Karena apa? Ulaika satu kalimat. Mereka itu, mereka. Nah, satu makna. Ini beda makna antara mat dengan hamzah di depannya atau alif di sini dengan ini ulaika satu kalimat. Nah, itu maksudnya gitu. Maksudnya kalau berdasarkan teori satu kalimat atau dua kalimat itu mesti mengetahui makna yang kita baca. Tapi tadi kalau belum tahu patokan ini, mat itu bisa ini ya, bisa tiga kondisi kan, bisa dhammah ya ketemu waw, atau bisa ya ketemu ya sukun. Ini mat namanya. Bertemu apa? Nah ini bertemunya hamzah atau alif kalau dicetakan Indonesia. Patokannya lihat. Kalau ketemu hamzah berlaku hukum mat wajib. Kalau ketemu alif mat jaiz. Nah, itu aja bedanya. Nanti sambil jalan kita akan tahu lebih detail. Minimal tadi kuncinya kalau kita belum mengetahui apa yang kita baca maknanya, mendingan tadi patokannya tadi. Kalau huruf mat tabi'i ketemu hamzah di depannya pasti dia mat jaiz. Kalau mat tabi'i bertemu ketemu alif di depannya mat jaiz. Kalau ketemu hamzah di depannya setelah mat itu maka mat wajib muttasil. Kalau masilah qasirah mat tawilah, masilah qasirah ketemu hamzah di depannya. Lihat aja deh. Ya, kita lihat. Baik, lanjut ya. Wa ma adro, ada masih ingat kemarin? Ada qalqalah apa? Sugro. Kenapa? Karena di tengah. Yang itu benar juga itu cirinya, tapi ada yang sangat mendasar. Karena huruf qalqalahnya asli mati, sukun. Ada. Ingat ya, mantul sambil jalan. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha sama gunnah ya. Innaha 'alaihim matlin. Himnya apa? Mim sukun atau mim? Masih ingat? Idgham mimi atau idgham mutamatsilain, bertemu huruf mim dengan mim muqsadah fi amadim. Kalau idgham bigunah mumaddadah. Tafadhol, silakan yang ingin mencoba. Tafadhol, Pak Yusuf, silakan. Betul. Iya.
Panjang nggak V-nya? Panjangan atau lebih? Nah ini ya, kata V itu cuma 2 harakat ya. V, kecuali ketemu apa? Ketemu alif di depannya. V amadim baru. Ini temu ain, berarti ini 2 harakat aja. Jadi untuk lebih memahami tentang harokat ya, 2 harokat 1 ayunan, 4 harokat 2 ayunan, 6 harokat 3 ayunan. Nah itu dipraktekkan supaya nggak berlebihan. Oke, bagus Pak Sir ya. Tafadhol, silakan lagi. Atau lagi ya kita materi. Atau lagi silakan. Pak ini coba Pak Haji Sanusi, kayak nggak berkelihatan nih, udah hampir sebulan lebih ya. Udah rampung Pak rumahnya, udah rampung rumah di kampung. Alhamdulillah. Tafadhol silakan. Oke, hati-hati ya, V-nya jangan panjang ya, jangan V amadim mumadda. Oke, bagus ya. Baik, kita lanjut Pak ya dengan materi kita. Alhamdulillah tadi kita Al-Humazah ya, 9 ayat ya berarti ya, Humazah ya. 161 huruf ya Al-Humazah. Jadi 9 ayat 161 huruf. Betul? Kan ada baca tuh bisa aja kita baca lain. Yang mana? Oh iya bisa. Kalau mau lanjut bisa. Ya pakai nun asal ya bisa. Jadi bisa kalau mau lanjut wailul likulli humazatinil lumazah. Tapi saya menyarankan berhenti aja. Saya pernah nanya maksud saya itu, tanda wakaf di Rasulullah ada berapa sebenarnya? Banyak sekali bisa kita kadang-kadang kalau nggak terusin diberhenti atau gimana? Iya, saran saya kalau saya mengajari berhenti saja. Ya karena lebih kuat. Ini saya pernah nanya, tanda wakaf di Rasulullah itu ada berapa? Beliau sanad ke 27 ya. Saya itu Rasulullah SAW, beliau bilang ada 2 gitu. Yang pertama wakaf akhir ayat. Maka kalau akhir ayat Pak, walaupun pendek ayatnya berhenti aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wal 'asr, innal, boleh berhenti aja. Boleh kita boleh silakan. Tapi ini saya menyarankan. Tapi kalau nanti belajar apa-apa silakan. Kenapa saya menyarankan juga Al-Fatihah berartinya di ayat yang kedua? Karena saya persiapkan jamaah sekalian menjadi imam. Kalau jadi imam, biasanya imam itu harus jauh dari perdebatan. Kalau kita baca yang pertama, Siratal ladzina ayat 7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pertama. Yang kedua ada yang lanjut satu nafas. Nah, yang berhenti di alaihim yang pertama, yang pendapat yang pertama, yang nggak boleh itu berhenti. Itu ada wakaf adamal namanya, 6 alif, nggak boleh berhenti itu, harus langsung. Nah, kenapa saya bilang kalau kita nggak kuat berhenti alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini nggak perdebatan Pak. Oh dia nggak kuat, berarti pas pulang lagi. Nah itu imam nggak masalah tuh. Pasti jamaah lain nggak ada komplain. Tapi kalau tadi perdebatan pertama itu berbeda. Karena kalau perdebatan imam siang. Ya. Nah ini saran saya, berhenti aja di setiap akhir ayat. Kalau nanti mau baca sendiri silakan, atau dimanapun. Kalau saya mengajarkan ini nanti silakan. Setelah saya ajarkan, pengen membaca yang mana silakan caranya. Tapi ini saya sampaikan berdasarkan talaki saya. Gitu. Jadi biar saya sampaikan seperti ini. Karena wakaf cuma 2 kasih Rasulullah. Wakaf akhir ayat, setiap akhir ayat berhenti saja. Yang kedua wakaf Jibril. Ada 9 tempat di Quran yang kita wajib berhenti Pak. Karena ketika Rasul baca, Jibril bilang berhenti ya Rasul, berhenti ya Muhammad, berhenti. Nanti insya Allah kita saya kopikan 9 tempat di Quran yang ada beda pendapat ya, ada 9, 10, 11 tentang wakaf Jibril jumlahnya. Tapi saya punya 10 atau 11 nanti kita. Nah insya Allah kita lanjutkan dulu ya. Jadi nanti. Nah kalau wakaf sekarang ini yang sekarang di Quran kita pakai itu adalah hasil ijtihad. Siapa? Abdul Aswad Ad-Dawuli, seorang halul Quran pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kedua, yang kelima kalau versi Rasidin ini karena luar biasa, jam 2 tahun beliau mimpin negara makmur, tidak ada utang, tidak ada kemiskinan hari itu ya. Beliau beristihad akhirnya kenapa? Karena muslimin sudah tersebar di dunia, banyak yang nggak bisa baca bahasa Arab, maka dimudahkanlah gitu. Maka intinya kata beliau apa? Saya bilang intinya akhi, tidak ada wakaf haram. Nah ini penting. Kalau kita baca Quran nggak kuat Pak, silakan berdiri mana aja boleh. Silakan nggak kuat jadi pasain Pak. Maka saya akan memudahkan ya. Berarti yang kedua gitu kan, mau mundur lagi belakang. Kalau nggak kuat napas berarti mana aja, mundur ke belakang. Cari huruf waw atau fa. Karena waw artinya dan, fa maka. Itu seperti kita baca majalah, baca koran itu seperti koma gitu. Kalau nggak ketemu waw fa, kita pakai harfil jar. Ada 9 min ilafi an alabi rika rubba. Kayak subhanalladzi kayak Isra kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dari Mina boleh silakan. Nah itu ya. Tapi insyaallah waw fa ada pasti belakang banyak. Kalau enggak tadi bisa harfil jar, huruf yang mengkasrohkan min ila fi an ala bi bikarubah. Tapi kalau tafsir lagi. Kalau sudah cukup maknanya, silakan berhenti boleh. Nggak usah mundur lagi belakang, lanjut aja. Sama kayak tadi kayak pendapat yang alaihim berhenti boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, itu boleh berhenti istilah tafsir. Kenapa? Yaitu jalan orang-orang yang telah apa? Alaihim, yang telah kau beri nikmat. Itu koma, itu benar Pak, secara makna pas. Jadi kita nggak mundur lagi boleh, lanjut boleh gitu. Nah, tapi nyari tafsir Pak. Untuk jadi tafsir minimal 10 keilmuan harus dikuasai, bahasa Arab, habis Quran dulu, balaghah ya. Luar biasa ya. Kita nyerah aja gitu karena luar biasa. Maka mereka kuat Pak, kalau ngajar kuat. Makanya kalau kita nanya masalah tajwid ya, nyerah ada. Itu pas kok maknanya gitu kan, boleh berhenti. Makanya saya tidak menyalahkan teman-teman yang baca Al-Fatihah berhenti di alaihim, silakan gitu. Tapi saya mengajarkan kepada jamaah sebuah kondisi di mana ketika nanti jamaah jadi imam tidak jadi perdebatan. Jamaah itu kan nggak boleh tuh wakaf adama berhenti gitu kan. Nah itu saya pengen gitu. Tapi ibunya tahu ya, semua insya Allah ada sanadnya benar. Pilih yang mana silakan. Tapi saya menyarankan, saya mengambil buat keamanan jamaah juga nanti ke depan, biar tidak perdebatan di jamaah. Dia jadi imam nggak perdebatan di antara mereka. Toib, nggak terasa kita di mobil ya, mau bisa ya. Kita lanjutkan Pak ya kemarin.
Kayaknya waktunya 3 menit ya. Saya fokus kepada ini aja deh, wakaf ya. Tadi saya ulang, wakaf ini penting. Waqfu ya, berhenti ya. Intinya tidak ada wakaf haram. Ini yang saya dapat ya, tidak ada wakaf haram. Artinya nggak boleh berhenti gitu, kamu nggak boleh nih gitu. Yang pertama kita pahami ya, karena setiap orang beda kondisi. Bagi yang sedang belajar Quran, masa nggak berhenti haram gitu kan? Gitu. Tidak boleh tidak ada wakaf haram, silakan ya. Ini saya ambil mendasarnya ulang tadi biar paham semuanya. Kalau yang sekarang ini di Quran kita itu adalah tanda-tanda wakaf yang dimudahkan untuk kita. Ya, ada wakaf misalkan sini adalah apa? Tanda wakaf apa? Misalkan ada wakaf jim ya, wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh langsung. Wakaf apa lagi? Qala alaili. Berhenti lebih utama. Wakaf mutlak berhenti lebih utama. Ya. Yang wajib apa? Ini wajib berhenti. Berhenti. Tidak boleh apa? Ini wakaf adamal. Tanda lam ini wakaf adamal tidak boleh berhenti. Ya. Maka ini kan saya memberikan ajaran diapain 2 ini aja nih. Ada wakaf mim berarti berhenti. Wakaf adamal tidak boleh berhenti, tidak boleh. Selainnya boleh pilih. Boleh berhenti, boleh langsung, silakan. Jadi apain 2 ini. Sementara nanti ada namanya wakaf saktah namanya. Berhenti sebentar tanpa bernapas. Ada berapa tempat? 4 tempat di Quran. Ya, apal ya. Pada surat Yasin ya Pak. Dikasih ya. Ada itu. Nah, enggak bel. Nah, wakaf Idul Rasulullah ini akhir ayat. Ini yang saya dapat, dan wakaf Jibril. Wakaf Jibril ini 9 tempat nanti. Nanti insya Allah saya kopikan, ya saya printkan, nanti kita bahas bareng-bareng cara bacanya gimana. Yang penting ini, saran saya, ketika proses baca ramalan saya nanti, ketika kita praktekkan nanti talaki, saya pengen seperti yang saya ajarkan. Tapi orang di luar silakan. Itu ya. Mohon maaf kita nggak kelar ya, tapi nggak apa, insya Allah ada manfaatnya hari ini. Semoga pekan depan kita bisa talaki. Izin hari ini tidak ada talaki dulu karena ada agenda. Tafadhol mungkin udah aja nih. Oh itu. Baik, alhamdulillah. Terasa ya materi selesai semuanya. Seperti biasa, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca tahlil dan sholawat Nabi sekali. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina فبأي آلاء ربكما تكذبان